Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas ribuan peserta jalan sehat anti mager di alun-alun Kota Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sabtu, 25 Juli 2026, pagi. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati 18 tahun Kabupaten Toraja Utara dengan tema Bersinergi, berkarakter untuk Toraja Utara yang maju, makmur dan menyenangkan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Brand Silambi. Turut hadir Bupati Lu Utara Andi Abdullah Rahim, Wakil Bupati Lu Utara Jumail Mapile, Bupati Lu Timur Irwan Bacrisham, Wali Kota Palopo Naili Trisal, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Suasana jalan sehat anti mager berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat terlihat saat Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menjadi rebutan peserta untuk bersuah foto bersama. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, jalan sehat bukan hanya menjadi momentum untuk berolahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan kebersamaan masyarakat. Jalan sehat bukan hanya menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk aktif bergerak, menjaga kebugaran tubuh, serta menerapkan pola hidup sehat, kata Andi Sudirman. Ia mengajak masyarakat untuk terus membudayakan hidup sehat melalui aktivitas fisik dan olahraga. Mari terus budayakan hidup sehat dengan bergerak dan berolahraga. Semoga semangat kebersamaan dan sinergi terus terjaga untuk Toraja Utara yang semakin maju, makmur dan menyenangkan, ujarnya. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Toraja Utara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Kota Makassar, terus memperkuat transformasi birokrasi melalui inovasi unggulan bertajuk Aksi ASN. Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, menjelaskan dengan inovasi ini, menyusun satu proyek perubahan yang dapat memberikan dampak langsung terhadap organisasi di pemerintahan. Aksi ASN bertujuan memetakan pegawai sesuai kompetensinya, kemudian memberikan pelatihan yang memang mereka butuhkan, ujar Memi, Minggu 26 Juli. Program inovasi ini dapat memperbaiki kinerja ASN sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal, sambung Memi. Program yang digagas Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu atau akrab disapa Memi ini menjadi langkah strategis untuk membangun sistem pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, ASN, yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis teknologi. Inovasi tersebut lahir sebagai proyek perubahan dalam pelatihan kepemimpinan, PKA. Namun tidak berhenti sebagai tugas akademik semata. BKPSDM memastikan program itu diimplementasikan sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sekaligus mendorong pelayanan publik yang semakin profesional. Program ini, melalui proses diskusi dengan mentor, pembimbing, hingga penguji. Jadi bukan sekadar konsep di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan oleh pemerintah kota, jelasnya. Menurutnya, Aksi ASN dirancang untuk menjawab tantangan pengembangan kompetensi lebih dari 23.000 ASN pemerintah Kota Makassar yang selama ini masih mengandalkan pola pelatihan konvensional. Melalui inovasi tersebut, BKPSDM membangun sistem pemetaan kompetensi pegawai sehingga kebutuhan pelatihan dapat disusun secara lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing organisasi perangkat daerah. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan groundbreaking pembangunan rehabilitasi daerah irigasi di Balombong di Lembang Bori, Lombongan, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Groundbreaking tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Bupati Tanah Toraja Frederick Victor Palimbong, dan Wakil Bupati Toraja Utara Andrew Brand Silambi. Rehabilitasi di Balombong merupakan bagian dari paket 4 Multi-Years Project, MYP. Rehabilitasi daerah irigasi yang mencakup 8 daerah irigasi di Kabupaten Nrekang, Toraja Utara, Lu Utara, dan Lu Timur, dengan total anggaran mencapai 120 miliar rupiah. Khusus untuk rehabilitasi di Balombong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran sebesar 24,6 miliar rupiah. Andi Sudirman mengatakan, rehabilitasi ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas layanan irigasi yang saat ini hanya mampu mengairi sekitar 16% dari total desain luas layanan. Ini desainnya 1040,
Tapi sekarang kapasitasnya cuma 16% dan kita akan tingkatkan menjadi 80%. Sehingga menjadi 800 hektar bisa teririgasi kembali, ujarnya. Ia menjelaskan, setelah direhabilitasi, di Balombong akan menjadi irigasi teknis yang mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Dengan sistem tersebut, lahan pertanian di wilayah ini diharapkan dapat ditanami hingga 2 kali dalam setahun. Aliansi Barabaraya Merdeka mengaku kecewa setelah tidak satupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kota Makassar menemui massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan di Kelurahan Barabaraya, di Gedung Sementara DPRD Kota Makassar pada Senin 27 Juli. Kedatangan warga bertujuan menyuarakan persoalan sengketa lahan yang selama ini mereka hadapi. Kasus Barabaraya diketahui berkaitan dengan konflik kepemilikan tanah yang memicu penolakan warga terhadap ancaman penggusuran, serta melibatkan dugaan keterlibatan pihak luar dan ahli waris. Koordinator Lapangan Aliansi Barabaraya Merdeka, Andreza Jagra, menilai DPRD tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat karena tidak bersedia menerima aspirasi warga secara langsung. Kami hadir di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi. Ketika kehadiran kami tidak ada yang menerima, maka kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPRD Kota Makassar, kata Andreza dengan suara lantang dalam orasinya. Massa kemudian memberi waktu selama 10 menit agar ada perwakilan DPRD menemui mereka. Menurut Andreza, menerima aspirasi masyarakat merupakan kewajiban lembaga legislatif. Dalam waktu 10 menit kami meminta DPRD turun mendengarkan aspirasi kami. Kalau tidak, kami pastikan DPRD Kota Makassar tidak menjalankan tugasnya dengan baik.